Kita ada etika. Pak, saya tahu aturannya. Waktu 5 menit, saya kasih 5 menit. Pak Gunhar, sabar. Ya udah. Silakan. Cukup. Oke. Astagfirullah. Yang keempat, RAPBN 2007 memperkirakan asumsi dasar sektor APBN 2027. Saya langsung saja Pak Palil. Jadi Menteri SDM ini pada halaman 2 ya, menetapkan target lifting minyak bumi tahun 2027 itu naik menjadi 602 sama dengan angka rendah, angka tingginya 612,5 ribu barrel per day. Tapi data yang kita terima dari operasional SKK Migas per 31 Mei 2026, realisasi pengeboran eksplorasi nasional baru mencapai 5 sumur dari target 39 sumur WP dan B. Jadi hanya 13%. Jika aktivitas hulu seperti pencarian cadangan baru hampir mandek di tengah jalan, bagaimana tata kelola SDM menjelaskan landasan kalkulasi target 2027 ini? Apakah ini target yang kredibel atau sekedar angka politis? Halaman 2 itu. Berikutnya yang kedua, SKK Migas memperkirakan cost recovery tahun 2027 mencapai 10,1 miliar US dollar sampai dengan 11,5 miliar US dollar atau naik dibanding 2026. Namun pada saat yang sama produksi migas relatif stagnan. Mengapa negara harus menanggung cost recovery yang semakin besar ketika peningkatan produksi migas tidak menunjukkan lonjakan yang sebanding? Berapa tambahan lifting yang benar-benar diperoleh rakyat dari setiap tambahan 1 miliar US dollar cost recovery tersebut? Yang ketiga, Kementerian SDM menaikkan volume kuota solar bersubsidi secara drastis menjadi 18,80 sampai dengan 19 juta kiloliter untuk tahun 2027. Padahal laporan pengawasan BPH Migas menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital hilir saat ini masih bocor secara struktur. Sebagai data penguat, hasil operasi BPH Migas bersama Polri mencatat 87% barang bukti tindak pidana migas adalah penyelewengan solar subsidi, termasuk terbongkarnya gudang ilegal di Lampung dengan kerugian 160,7 miliar. Mengapa pemerintah justru menambah kuota solar dalam jumlah besar sebelum berhasil membereskan lubang tata kelola pengawasan hilir yang merugikan keuangan negara? Berikutnya yang keempat, Pak Gunhar, fokus kepada ini saja, Pak. Iya, saya fokus Ya. ini, Pak. Saya baca ini. Kepada angka-angkanya. Ya. Saya baca ini, Pak Pimpinan, saya tuangkan di sini. Oke. Saya tidak menyimpang dari topik pembahasan. Oke. Ya, paham saya. Lanjut. Ya, Waktu udah 3 periode saya di sini. Ya. Yang keempat, fokus saya jadi berantakan. Jadi kalau lagi ngomong di interupsi begitu. Bapak sudah mengasihkan hak saya berbicara 5, saya 5 menit bicara. Bapak, kita Jangan ada etika. dipotong. Kita ada etika. Pak, saya tahu aturannya. Waktu 5 menit, saya kasih 5 menit. Pak Gunhar, sabar. Ya udah. Silakan. Cukup. Oke. Astagfirullah. Yang keempat, RAPBN 2007 memperkirakan subsidi listrik mencapai 113,45 triliun sampai dengan 122,83 triliun. Lebih tinggi dibanding realisasi 2025 sebesar 87,46 triliun. Jika ketahanan energi nasional semakin kuat, mengapa kebutuhan subsidi listrik justru melonjak puluhan triliun rupiah? Di sisi lain, masih terdapat program listrik desa untuk 3.054 lokasi menunjukkan masih adanya wilayah belum terlayani energi secara optimal. Pertanyaannya, apakah subsidi tersebut sudah tepat sasaran atau salah sasaran? Mengingat klaimnya PLN ini oversupply kita. Nah, yang terakhir kan nggak nyampe 5 menit. Coba dicatat lagi itu. 3 menit lebih 10 detik. Dalam postur anggaran pagu indikatif tahun 2027, Dirjen Migas mengalokasikan dana sangat fantastis sebesar 5,21 triliun khusus untuk program Jargas rumah tangga. Berdasarkan data supply demand Dirjen Migas, impor LPG Indonesia terus membengkak hingga mencapai 83,97%. Pada awal 2026 dengan dominasi pasokan dari Amerika Serikat sebesar 70,7%.
Dengan anggaran jumbo triliun rupiah dari uang rakyat tersebut, berapa persen pengurangan ketergantungan LPG impor yang dijamin secara konkret oleh Dirjen Migas? Yang terakhir, tadi 5 saya bilang ada terakhir ternyata Pak. Pemerintah mengalokasikan 635,24 miliar untuk motor listrik. Di halaman 5 juga dibuka ya. Berapa penghematan impor BBM yang dihasilkan dari setiap 1 miliar anggaran konversi motor listrik? Dirjen Migas mengakui 50% kebutuhan bensin nasional masih berasal dari impor. Sementara pemerintah mengalokasikan ratusan miliar untuk program motor listrik. Berapa liter bensin impor yang dapat dikurangi dari setiap 1 miliar anggaran konversi motor listrik? Apakah pemerintah memiliki indikator keberhasilan yang terukur atau berfokus pada jumlah unit konversi semata-mata? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lebih 5 detik. Ya, Pak Gunhar ini memang dia fokus ya untuk penyampaiannya. Untuk itu kami persilakan